Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Oktaviani, mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, kelas reguler sore dan kelas S6B dengan nomor pokok mahasiswa 2022 14500 234. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat bagaimana sih cara seorang guru menarik simpati siswa dalam proses pembelajaran. Adapun strategi yang saya gunakan dalam video ini itu adalah menunjukkan kepedulian guru terhadap siswanya. Terus guru juga diperbolehkan menggunakan humor yang ringan dan sehat. Jadi jangan gunakan humor yang garing ya, membuat siswa jadi canggung dan tidak nyaman. Ketiga, kita akan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, jangan lupa berikan pujian tulus kepada siswa dan umpan balik ya. Jadi belajar itu bukan hanya tentang menyampaikan materi ya teman-teman, tetapi bagaimana cara kita membangun hubungan yang hangat, menyenangkan dan penuh makna dengan peserta didik. Nah, untuk video kali ini, materi yang akan saya gunakan adalah geografi, khususnya topik dinamika litosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Yuk teman-teman, kita simak dan lihat bagaimana videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat semua ya. Bagus, tetap semangat ya. Reza, jangan tidur di kelas ya untuk mata pelajaran Ibu hari ini. Ibu akan perhatikan kamu, Reza. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat seperti biasanya ya anak-anak, biar kalian tuh tetap semangat dalam pelajaran Ibu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Tetap semangat ya anak-anak, jangan mudah menyerah ya. Karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Mantap. Oke anak-anak, kita hari ini itu akan belajar tentang litosfer. Ada yang tahu nggak litosfer itu apa? Oke, Laras. Bagian paling keras bumi. Benar, litosfer itu merupakan ya termasuk ya bagian paling keras dari bumi kita. Jadi litosfer itu adalah bagian atau lapisan paling luar bumi. Nih kalau kalian lihat bumi, itu paling luarnya itu adalah litosfer gitu. Nah, itu memang keras dan kaku, terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Tebelnya itu 50 sampai 100 km itu dari sini kemana anak-anak? Ya dari sini ke Ciracas ya. Dari Pasar Rebo ke Ciracas itulah 100 km mungkin sampai ya. Nah, terbagi atas beberapa lempeng tektonik yang saling bergerak ya anak-anak. Jadi kerak bumi itu tidak hanya diam anak-anak, dia itu bergerak. Makanya apa anak-anak? Betul, terjadinya gempa. Pinter Dion. Kamu Ibu kasih love. Oke. Lalu kita akan belajar struktur dari litosfer. Tadi litosfer terdiri dari apa anak-anak? Betul, pinter, Laras. Kerak bumi dan mantel atas. Kerak bumi itu tersusun dari batuan padat anak-anak. Ada dua jenis kerak bumi, yaitu kerak benua dan juga kerak samudra. Nah, kalau mantel atas itu bagian di bawah kerak ya, dia di bawahnya kerak. Ini kerak, ini mantel atas gitu. Bersifat semi padat dan menjadi tempat bergeraknya lempeng. Jadi lempeng itu bergeraknya itu di mantel atas ya anak-anak. Dapat dipahami? Bagus.
Selanjutnya kita akan membahas lempeng tektonik. Litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng. Misalnya nih, lempeng Indo, Australia, Eurasia, Pasifik. Karena kan bumi itu bukan cuma Indonesia ya. Jadi lempengnya itu misalnya Indonesia, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, lempeng-lempeng ini tuh bergerak perlahan di atas lapisan astenosfer. Nah, gerakan ini menimbulkan fenomena geologi. Seperti salah satunya yang akan kita bahas adalah gempa bumi. Ya, gempa bumi merupakan bencana alam ya kan. Tapi selain itu gerakan ini juga menimbulkan gunung api dan pembentukan pegunungan. Kalau kalian melihat nih ada gunung-gunung baru, itu adalah hasil dari pergerakan lempeng dari Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik itu sendiri gitu. Tapi yang akan kita bahas adalah gempa bumi. Kalian tahu kan gempa bumi di Cianjur pada tahun lalu? Nah, itu sangat amat dahsyat ya anak-anak. Setahu ibu tuh rumah Dion itu kampungnya di Cianjur ya. Bagaimana kondisinya Dion rumahnya? Betul banget, rumahnya tuh rata-rata hancur ya. Bagaimana sekarang kondisinya Dion, rumah nenek kamu? Wah, alhamdulillah sudah lebih baik ya. Semoga saja kita semua terhindar dari lempengan pergeseran lempeng bumi ini. Ya mungkin beberapa pasti ada yang terkena ya, tapi semoga aja diberi keselamatan gitu. Dan ya anak-anak, kalau misalnya kalian melihat lempeng-lempeng bumi kayak Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik itu saling bertabrakan dan boom terjadi gempa, itu tidak akan bisa kita hindari anak-anak. Tidak akan bisa kita hindari, betul. Jadi gimana ya Bu cara mengatasinya? Makanya itu kita juga belajar tentang mitigasi gempa. Apa itu mitigasi gempa anak-anak? Betul Reza, persis ya, mungkin seperti evakuasi yang di sekolah yang kalian tuh pernah melihat. Mungkin kalau evakuasi yang sering terjadi di sekolah itu seperti pemadam kebakaran ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran itu pasti kita belajar evakuasi pemadam kebakaran. Cuma nanti mungkin kita akan belajar bagaimana cara evakuasi gempa bumi gitu. Nah, ketika kalau misalnya lempeng-lempeng bumi itu bertabrakan, itu dinamakannya konvergen ya anak-anak. Apa namanya? Ya betul, konvergen. Nah, konvergen itu bisa menyebabkan gempa bumi dan juga meletus ya, gunung api meletus gitu. Karena dua lempeng bumi itu saling bertabrakan. Dua lempeng atau lebih itu saling bertabrakan. Misalnya kayak Australia sama Eurasia itu saling bertabrakan gitu. Itu menyebabkan gempa dan gunung api atau meletusnya gunung api. Itu yang dinamakan konvergen. Sekarang ibu mau tahu kalau misalnya kalian nih amit-amit banget ya terjadi gempa di wilayah kita, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kertas kalian masing-masing ya anak-anak, dan kumpulkan ke ibu. Ibu akan baca satu-satu bagaimana kalian cara pertama yang kalian lakukan jika terjadi gempa bumi. Silakan anak-anak. Oke, ibu akan melihat beberapa saja ya. Ini dari Laras. Laras mengucapkan di sini, menulis di sini, kalau misalnya terjadinya gempa, dia akan menenangkan adiknya, lalu membawa adiknya keluar. Laras, kamu adalah kakak yang hebat. Yang dilakukan Laras adalah sebuah hal yang betul sebenarnya ya. Jadi kalau terjadi gempa itu, kalian jangan panik anak-anak. Yang kalian lakukan adalah menenangkan diri kalian. Dan mungkin Laras memilih untuk menenangkan adiknya karena adiknya lebih kecil dari dirinya, sehingga
adiknya lebih panik gitu dibanding dirinya sendiri. Makanya dia menenangkan adiknya, udah nggak apa-apa deh, ayo kita keluar gitu, jangan panik ya. Itu Laras itu adalah perbuatan yang hebat dan kakak yang hebat. Oke, selanjutnya ini dari Reza. Reza bilang dia akan membawa HP dan chargernya keluar. Reza, kamu tidak apa-apa menyelamatkan HP kamu sendiri jika gempa yang dihasilkan bumi itu tidak terlalu besar. Tapi kalau gempanya sangat amat dahsyat, jangan lakukan hal seperti Reza ya anak-anak. Selamatkan diri lebih penting dibandingkan selamatkan HP kalian dan selamatkan keluarga kalian, terutama orang tua kalian ya anak-anak, karena itu adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Ini Reza nih orang ada-ada aja ya dia ya. Oke, sekarang ibu akan mitigasi bencana. Praktek ya. Kalau misalnya terjadi gempa di sekolah, apa yang kalian lakukan? 1, 2, 3, mulai. Oke, jangan panik anak-anak, jangan panik, jangan panik. Oke, sudah betul sekali anak-anak. Yang kalian lakukan adalah melindungi kepala kalian di bawah meja kalau misalnya memang kalian tidak sempat keluar. Tapi kalau kalian sempat keluar, itu kalian bisa langsung keluar kelas atau bahkan keluar sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Kalau misalnya terjadi gempa di sekolah. Jadi gempa bumi sendiri itu sebenarnya memiliki dampak negatif ya anak-anak terhadap kehidupan kita, seperti yang tadi terjadi kepada rumah nenek Dion, yaitu merusak bangunan dan menyebabkan korban jiwa gitu. Korban jiwa yang ditelan dari gempa bumi ini sendiri itu tidak sedikit ya, banyak sekali anak-anak, terutama di Cianjur kemarin juga itu banyak korban jiwa gitu. Maka dari itu sangat amat memberikan luka sekaligus pengalaman kepada kita ya, gempa bumi itu. Tapi anak-anak, ada loh dampak positif dari pergerakan litosfer bagi kehidupan kita. Contohnya nih ya, kayak sumber daya alam, kayak batu bara, logam, itu minyak bumi, itu berasal dari litosfer loh anak-anak. Jadi dampak positif bagi litosfer juga ada ya. Nah, selain mitigasi bencana litosfer yang kita lakukan tadi anak-anak, kayak latihan evakuasi. Tadi kan kita sudah belajar ya latihan evakuasi gimana kalau misalnya terjadi di sekolah, yaitu dengan cara melindungi kepala kalian di bawah meja, dan juga kalau bisa kita keluar dari ruang kelas dan juga dari sekolah, menjauhi bangunan-bangunan kita di lapangan sekolah gitu. Nah, tapi di Jepang itu ada mitigasi bencananya itu seperti bangunan tahan gempa, terus ada ruangan bawah tanah. Kalau kalian pernah mendengar ya, di Jepang itu bangunannya udah tahan gempa. Apalagi di gempa di negara Malaysia kemarin itu rata-rata bangunannya itu pada kokoh loh anak-anak. Itu berarti bangunannya tahan gempa gitu. Dan pemetaan zona dari bangunannya itu tidak rawan gempa dan gunung api. Jadi sebenarnya untuk mengatasi bencana alam itu kita harus sering-sering mengedukasi dan sosialisasi kepada kalian gitu, kepada masyarakat. Jadi kalian nih belajar dari ibu, kalian juga harus sosialisasikan kepada orang tua kalian gitu. Siapa tahu orang tua kalian tuh belum tahu gitu. Jadi sehingga orang tua kalian dan keluarga kalian tuh tahu bagaimana cara mitigasi bencana. Jadi dapat ditarik kesimpulan ya anak-anak, litosfer adalah lapisan keras tempat kita hidup atau lapisan keras bumi. Namun dia tidak diam ya, karena dia terus bergerak dan berdinamika. Dampaknya bisa menguntungkan seperti yang tadi Ibu bilang, tanah subur, sumber daya alam, namun juga bisa merugikan, bisa menyebabkan bangunan runtuh ya kan.
Maka dari itu, kita harus memahami dan bersiap menghadapi berbagai fenomena litosfer demi keselamatan kita bersama ya anak-anak. Jadi anak-anak, pelajaran kita pada hari ini tuh bukan hanya tentang lempeng dan juga gempa, tapi juga tentang kesiagaan dan kepedulian. Bumi itu memang terus bergerak, tapi manusia punya hati untuk saling menjaga. Mungkin kita nggak bisa menghentikan bencana, tapi kita bisa siap dalam menghadapi bencana. Kita bisa kuat bersama-sama untuk menghadapi bencana itu sendiri. Oke, terima kasih ya atas partisipasi kalian hari ini. Ibu bangga banget dengan kalian. Hari ini kalian tidak hanya belajar, tapi juga tumbuh bersama. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke anak-anak, sekian mata pelajaran atau pelajaran yang ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya anak-anak. Tetap semangat ya anak-anak, karena kita ini tetap tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau gagal, tetap bangkit ya anak-anak. Kalian tidak sendiri, kalian tetap bersama ibu dan ibu akan terus mendampingi kalian. Oke, sekian, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Nah, itu tadi adalah contoh pembelajaran geografi yang dikemas secara humanis dan juga menyentuh hati. Jadi, kita belajar bahwa menarik perhatian siswa bukan hanya soal menjadi guru yang sempurna, tetapi menjadi guru yang peduli, terbuka, dan hadir sepenuh hati untuk siswa. Dengan pendekatan yang hangat, siswa akan merasa nyaman dan materi pun akan lebih mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua dalam proses belajar dan mengajar ke depannya. Saya Fanny Oktaviani, pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!